Hai guys, jumpa lagi bareng gua di sini. Kali ini gua akan menceritakan alur sebuah cerita yang dikutip dari channel YouTube-nya Mawarosa 80. Cerita ini berjudul Pantangan Menginap di Villa Angker. Nah, gimana kisah kelanjutannya? Yuk kita gaskeun. Dari kejauhan terlihatlah sebuah villa yang berada di tengah-tengah hutan belantara yang cukup dikenal keangkerannya. Villa itu cukup besar dan megah. Terlihat pula dua orang pemuda tampan yang sedang duduk-duduk di pinggir kolam renang sambil ngopai. Mereka pun terlihat ngobrol entah apa yang mereka bahas. Ternyata mereka menceritakan tentang villa yang mereka singgahi sekarang. Jamal bertanya tentang pendapat Harun tentang villa ini. Harun pun menjawab kalau villa ini tuh bagus, udaranya sejuk dan view-nya juga indah. Tapi Jamal menimpali kalau pendapat Harun itu kebalik dari kenyataan yang ada. Harun pun lantas menjawab kalau dari segi harga 200.000 per malam itu udah bagus namanya. Tapi secara jujur sih, kalau dilihat dari ilalang-ilalang yang tumbuh di depan kita, merinding guys katanya. Ketika mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba Jamal melihat sosok makhluk hitam botak yang bertengger di balik semak-semak itu. Jamal pun kaget, tapi makhluk itu pun tiba-tiba menghilang. Dikala mereka sedang kebingungan, tiba-tiba sosok aki-aki botak berkalung tengkorak mendehem dan mencunghul di depan mereka. Kontan mereka pun berdua kaget dan tersebur ke dalam kolam. Begitu mereka nongol dari kolam itu, Jamal pun bertanya kepada aki-aki itu siapa. Ternyata aki-aki yang mirip Mbah Dukun Ki Gendeng Amat itu adalah penjaga dari villa itu. Setelah Simbah itu minta maaf kalau bikin kaget, Simbah ini pun cuma mau mengingatkan kalau menginap di villa ini ada pantangannya. Karena di sini tempatnya angker. Mbah itu pun memberitahu pantangan kalau menginap di villa ini gak boleh ngomong kasar, gak boleh bersiul di malam hari, dan gak boleh menggunakan pakaian merah. Jamal pun bertanya kenapa bisa begitu katanya. Lantas Simbah itu pun akan memberitahu kalau besok akan dikasih tahu alasannya. Setelah itu Simbah Dukun. Setelah itu Simbah tiba-tiba menghilang guys. Mereka berdua sontak kaget dengan apa yang mereka lihat. Jam pun menunjukkan pukul 3 pagi. Mereka pun tiba molornya. Tapi Jamal tiba-tiba kebangun dan hendak pipis. Jamal pun langsung ke kamar mandi. Tapi tiba-tiba kamar mandi itu klosetnya rusak. Jamal pun bergegas mencari toilet yang lain. Tapi anjay, Jamal pun takut kalau toilet itu ada di lorong yang gelap. Perasaan pun tiba-tiba gak enak, seperti ada sesuatu yang menakutkan. Akhirnya Jamal pun menuju belakang villa dan pipis di dekat pohon besar. Ketika sedang kecewer pipis, tiba-tiba nampaklah sosok kuntilanak ngejelegedeg membelakangi Jamal. Kontan Jamal pun ngabret lari ketakutan. Tibanya di lorong tadi, ternyata ada telapak kaki anak kecil yang menuju lorong itu. Tapi Jamal pun bergegas meninggalkannya karena takut. Tapi entah dari mana datangnya, Simbah itu tiba-tiba muncul di depan Jamal. Simbah pun langsung ngasih tahu kalau Jamal sudah melanggar pantangannya dengan kencing sembarangan. Itulah sebabnya kalau hantu-hantu bermunculan karena di villa ini tempatnya sangatlah angker. Jamal pun minta maaf karena gak tahu akan pantangan itu. Lantas Simbah itu menyuruh Jamal kembali masuk kamar dan segera bobok cantik. Lalu Simbah itu pun menghilang guys. Sontak Jamal kaget dan Oke guys, terima kasih sudah menonton. Bagi kalian yang belum subscribe, mangga subscribe dulu guys, agar kalian dapat menikmati video alur cerita kami selanjutnya. Terima kasih, wassalam.